Hai, selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 44, Pintar Masak. Aisyah kembali dengan handycam di tangannya. Aisyah mencari posisi untuk meletakkan handycam yang saat ini ada di tangannya. Setelah mendapatkan posisi yang pas, Aisyah meletakkan handycam itu kemudian menyalakannya. Ana tersenyum memandang Aisyah. Ardi itu sangat pintar cari istri, ucapnya. Mengapa begitu? Tanya Aisyah yang sedang sibuk dengan bahan-bahan yang akan diolah menjadi masakan. Istrinya pintar, cantik, rajin, dan kemudian juga sepertinya mandiri, ucap Ana. Kelihatannya manja, tapi ternyata dia lebih hebat daripada kita, ucap Sarah yang mengakui kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah. Aisyah tersenyum ketika mendengar pujian yang ditujukan untuknya. Ica apa sesempurna itu, Kak? Ucapnya yang memandang Ana dan juga Sarah. Menurut kakak, iya, sangat sempurna, ucap Sarah. Aku sering melihat konten YouTube-mu dan aku mencoba mempraktekkan beberapa teknik memasak yang kamu buat, ucap Lucy memandang Aisyah. Apakah Kak Lucy bisa? Tanya Aisyah. Lucy menganggukkan kepalanya. Menurutku rasanya sudah enak, namun aku belum berani untuk memberikan hasil masakanku untuk Richard, ucapnya. Bagaimana dengan kamu? Tanya Ana yang memandang Natalia. Brother Tommy meminta aku untuk pandai memasak, ucap Natalia yang sedikit tersenyum. Ini karena Aisyah pintar memasak. Abang Ari juga meminta aku untuk pandai memasak, ucap Ana. Menurut Ica, kita perempuan itu wajib pandai memasak. Setidaknya pandai membuat mie instan dan juga telur mata sapi, ucap Aisyah. Aku tidak pandai menggoreng telur mata sapi, ucap Natalia. Menggoreng telur mata sapi itu menurutku sangat sulit, karena percikan minyaknya bisa saja mengenai tangan, ucap Natalia. Iya, memang benar. Namun kita bisa memakai trik untuk memasak telur mata sapi, ucap Aisyah. Bagaimana caranya? Tanya Nadine. Aisyah mengeluarkan telur dari dalam lemari pendinginnya dan kemudian memasukkan minyak goreng ke dalam teflon dan menyalakan apinya. Sebenarnya caranya sangat sederhana ya penonton, hanya saja ternyata banyak para wanita tidak pandai cara menggorengnya karena percikan minyak yang bisa mengenai tangan kita ataupun mungkin mengenai wajah juga, ucap Aisyah yang memandang layar videonya. Aisyah menggunakan dua bahasa ketika menjelaskan hal yang begitu sangat sederhana tersebut. Minyak jangan sampai terlalu panas bila ingin memasukkan telur ke dalam teflon. Bila minyak sudah dalam kondisi panas, maka minyak akan bisa mengenai kita. Jadi ini kondisi minyak tidak terlalu panas. Ica akan buka sedikit kulit telurnya dan memasukkannya. Biar rasanya semakin lebih gurih, Ica tambahkan sedikit garam halus di atasnya, ucap Aisyah yang saat itu mempraktekkan cara menggoreng telur mata sapi. Seperti ini tampilannya juga cantik. Tangan juga tidak terpercik oleh minyak panas, ucap Aisyah ketika mengangkat telur yang tadi digorengnya dan memasukkannya ke dalam piring. Ini telur kuningnya sengaja Ica masak sampai matang karena di sini hampir rata-rata wanita hamil, ucap Aisyah tersenyum memandang Ana dan juga Nadine. Natalia, Nadine, Ana, Lucy, dan juga Sarah begitu sangat kagum ketika melihat cara Aisyah menjelaskan cara memasak telur tersebut. Memang terkesan begitu sangat sederhana. Semua orang bisa menggoreng telur mata sapi. Namun, menggoreng telur mata sapi itu juga memiliki risiko karena percikan minyak akan bisa mengenai kita yang saat itu sedang menggorengnya. Namun, ternyata trik untuk menggoreng telur mata sapi itu sangatlah cukup mudah. Minyak jangan terlalu panas saja, ucap Lucy kagum. Keren, ucap Nadine yang mengangkat jempolnya. Sekarang kita akan siapkan menu yang akan kita masak malam ini.
karena di sini tamu-tamu Ica berasal dari Indonesia dan juga ada yang berasal dari Amerika, yang mana seleranya tidak sama. Jadi di sini kita akan memasak dua menu. Yang pertama adalah menu khas Indonesia dan yang kedua adalah menu khas Eropa. Ucap Aisyah yang menunjukkan menu yang akan diolahnya saat ini. Ica akan memperkenalkan dulu ya. Di sini ada 5 wanita cantik. Yang pertama ini Dr. Sarah yang berasal dari Indonesia. Dan ini adalah Dr. Ana yang berasal dari Amerika, namun sekarang sudah menetap di Indonesia. Ini namanya Kak Natalia asal Indonesia. Dan sebentar lagi akan wisuda. Mohon doanya. Ucap Aisyah yang tersenyum saat memperkenalkan Natalia. Yang cantik ini namanya Kak Nadine. Dia seorang desainer terkenal di sini. Dan ini namanya Kak Lucy. Dia juga dokter asal Amerika. Oke, perkenalannya. Sekarang kita akan lanjut untuk memasak. Ucap Aisyah. Aisyah melanjutkan memasak untuk makan malam ini. Konten memasak yang dibuatnya selalu mendapatkan banyak penonton. Begitu banyak penonton yang menyukai konten-konten yang ada di channel milik Aisyah. Pada umumnya channel miliknya begitu sangat membantu dan juga memberikan wawasan bagi penontonnya. Sarah, Natalia, Nadine, Lucy, dan juga Ana ikut serta membantu Aisyah menyiapkan bahan-bahan yang akan diolahnya. Kini menu makan malam mereka sudah tersaji di atas meja. Aisyah mematikan videonya ketika mereka sudah selesai membuat konten memasak, yang mana konten itu dibuat Aisyah biasa saja. Di dalam video itu, mereka melakukan adegan yang terlihat begitu sangat natural. Mereka tertawa dan bercerita layaknya seperti acara memasak di dapur bersama teman-teman. Apa Ardi tahu berapa jumlah uang di rekening Ica? Ucap Sarah yang memandang Aisyah. Aisyah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ica enggak pernah cerita, Kak. Lagian juga Ica enggak mau nanti Bang Ardi kaget. Ucapnya yang tersenyum. Itu uang YouTuber mau dibuat apa? Tanya Ana. Ica mau buat rumah sakit nanti bila Mbak Ardi sudah tamat. Aisyah sudah membuat planning untuk memiliki rumah sakit yang akan dikelola oleh suaminya. Nadine hanya diam ketika mendengar ucapan Aisyah. Usiamu sangat muda, tapi sepertinya kamu sangat cerdas sekali, ucap Nadine. Punya rezeki itu enggak boleh dibuang-buang, Kak. Kita harus memanfaatkan rezekinya. Dan mudah-mudahan aja nanti bila Mbak Ardi sudah membuka rumah sakit sendiri, tetap bisa membantu orang-orang melalui pengobatan gratis ataupun operasi-operasi yang bisa dibuat secara gratis, ucap Aisyah. Nadine hanya diam dan membuka sedikit mulutnya saat mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah. Natalia yang sudah begitu sangat mengenal Aisyah sejak kecil hanya tersenyum. Natalia sudah sangat begitu mengetahui seperti apa sifat yang dimiliki oleh Aisyah. Apa kita akan memanggil bos-bos yang ada di depan? Tanya Sarah. Boleh, ini sudah siap, ucap Aisyah yang berencana untuk membuat minuman. Minumannya biar kakak yang buat, ucap Natalia yang mengambil teh yang ada di tangan Aisyah. Kita lupa di sini ada anak gadis, ucap Sarah yang tersenyum memandang Natalia. Anak gadisnya juga sebentar lagi bakalan nikah, Kak, ucap Aisyah. Wajah Natalia bersemu merah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Apa Tommy akan datang ke Indonesia melamarmu? Tanya Nadine. Katanya begitu, ucap Natalia. Aku doakan acara kalian berjalan dengan sangat baik, ucap Nadine. Natalia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.